Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita rindu memandang wajahnya Tuhan. Mari kita rasakan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memandang wajah-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami Bapa, mengurapi setiap hati yang rindu untuk kami boleh menyembah nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau sangat baik. Kami penuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat. Dalam hatiku, ku rindu mendengar suara-Mu, Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kau mengangkat tanganku. Ku mengangkat Kami mau bersyukur tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Di hatiku dengan hadir-Mu, Kami rindu memandang ku wajah. rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, Kami bersyukur bahwa Engkau dan sudah ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bagi berdiri semuanya. Kasih-Mu, Dan indahnya dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, Kami mau diam di hadirat diam di
membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Kita tetap bagi berdiri, kita bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat datang tim dari Surabaya, Ibu Tambara Tambayong. Selamat melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan pagi hari ini. Kita bersorak-sorai karena namanya sungguh dahsyat dalam hidup kita. Kita buat
istimewa dalam hidup kita. Tuhan kita setia dan benar. Haleluya. Mari saya undang untuk bagi berdiri semuanya. Suka karena kasih-Mu. Mari kita menari memuji. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Suka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sungguh Dia Allah yang hebat dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita.
Saya minta dengan hormat Bapak Yeri berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang berdatang dari surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Tuhan, boleh kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan buat Engkau. Kiranya persembahan kami yang tidak ada seberapa dibanding pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan Engkau suci kuduskan persembahan kami agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan. Kau berkati dengan limpah dari Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Haleluya, amin. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Persembahannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati kita dengan melimpah. Amin, haleluya. Kadang kita tidak mengerti apa yang kita alami dalam hidup kita, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena jawaban Tuhan dalam hidup kita selalu tepat pada waktunya. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Dia kekuatan dalam hidup kita. Dia jawaban dalam hidup kita.
namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat saya undang untuk berdiri semuanya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Namun kita yakin dan percaya namun ku yakin kita punya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. punya Haleluya. rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, Semua yang mungkin semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. katakan dengan segenap hati kita. Semua mungkin Tidak mungkin bagi bagimu, kita, tetapi itu semua mungkin bagi Tuhan. hanya Terima kasih, Engkau Kiranya Kau jawab dalam hidup kami, Tuhan.
yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih saya dikasih kesempatan. Ini gereja apa namanya nih? Gereja Immanuel ya? GKN Immanuel. Apa singkatannya GKN ini? Gereja Kristen Natalen. Oh, Nasaret. Nasaret. Nah, nama gereja nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting menyembah Yesus, bukan Yabes ya. Ini aja. Kita berbincang santai tapi serius ya. Berapa banyak saudara sering dengar iman yang memindahkan gunung? Sering dengar iman yang memindahkan gunung. Tapi pernah nggak dengar gunung yang sudah pindah? Kan kekristenan itu harus pasti loh. Sering kan kita dengar, oh miliki iman yang memindahkan gunung. Banyak pasti orang dengar. Tapi gunungnya siapa yang sudah dipindah? Ya kan? Sini orang Malang ini kan, arek-arek ngalam ini kan berani semua ini. Yuk belajar di Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Saya coba bacakan ya. Ia berkata kepada mereka, seandainya Yesus berkata ini, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman sak biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, tapi kok nggak ada gunung yang pindah? Coba, yang sudah tahu nggak usah dijawab ya, karena yang dari Surabaya udah tahu semua soalnya. Yang di Malang kan belum tahu. Coba, kok nggak ada gunung kecil aja yang pindah? Nggak ada loh. Apakah Alkitab bohong? Kita ini cari Tuhan itu mau cari yang pasti. Alkitab mengajarkan yang pasti. Betul ya? Kan kita selama ini kepengen cari yang pasti loh dalam Tuhan ini. Kita mau cari Tuhan itu cari yang pasti, bukan gombalan, bukan tipuan, bukan janji, tapi pasti. Yuk, saudara datang ke sini punya masalah enggak? Pasti punya beribu masalah. Saudara mau dijanjiin atau mau cari jalan keluar? Jawab dulu ini. Kita punya masalah, kepingin jalan keluar kan? Iya kan? Mau dapat janji atau dapat solusi? Solusi kan? Betul ya? Setuju ya? Kita, Tuhan Yesus memberikan solusi, bukan janji lagi, tapi solusi yang sesuai dengan kebenaran. Ya, nanti catat satu-satu. Tuhan memberikan solusi sesuai kebenaran, bukan janji lagi. Ya. Iman apa yang bisa memindahkan gunung? Masa sih diantara segini saudara ini nyanyinya kenceng, ngedramnya hebat, pianonya hebat. Iman sebesar biji sesawi saja nggak ada yang punya. Coba, masa nggak ada yang punya iman sebesar biji sesawi? Punya iman yang nyanyi tadi di sini. Coba sih gunungnya pindahan, Gunung Semeru pindahan. Coba, nggak usah Gunung Semeru lah, Gunung Arjuna aja lah. Coba pindahan. Kalau kita ketemu orang-orang yang orang duniawi, ayat ini bisa jadi batu sandungan nggak? Nggak usah ada lah, gunung mana yang paling kecil di sini? Pindahan coba gunungnya. Apa maksudnya ini? Terus ngomong, oh itu gunung masalah. Ya, gunung masalah dipindah. Betul? Selama ini kita bilang gunung masalah dipindah. Kalau masalah dipindah, masalahnya masih ada nggak? Kalau masalah dipindah masih ada nggak? Masalah dipindah masih ada masalah karena belum terselesaikan. Itulah yang orang-orang salah nafsir semuanya. Tidak pernah masalah dipindah, masalahnya nggak muncul kembali. Ya, kalau masalah dipindah, nggak diselesaikan, muncul lagi. Saudara datang ada masalah. Kalau masalah cuma dijanjikan, dengan yang aneh-aneh minggu depan diselesaikan dengan mujizat, nggak akan selesai. Minggu depan muncul lagi, minggu depan muncul lagi, nggak selesai-selesai dengan mujizat. Masalah harus diselesaikan, diberesi. Tuhan Yesus itu selalu menjanjikan yang pasti. Apa maksudnya memindahkan gunung? Ayo, pahami kalimat ini demi kalimat. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Coba pahami. Apa sih maksudnya ini? Masa masalahku yang dipindah sama Tuhan? Apa maksudnya gunung ini Tuhan? Ya, kita belajar sekarang. Lebih mudah mana memindahkan gunung dengan mengajak Tuhan masuk? Coba, lebih mudah memindahkan gunung atau mengajak Tuhan masuk? Lebih mudah mana ini? Nah, baca di Matius 13 ayat 31. Apakah biji sesawi itu?
Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang. Perumpamaan biji sesawi diberitahukan sebelumnya. Matius 17 mengumpamakan bahwa iman sebajar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nangkep saudara ya? Nangkep ya? Sudah mulai sedikit-sedikit nih. Kalau engkau mempunyai iman tentang Yesus, walaupun itu kecil saja yang ada dalam hidupmu, engkau bisa memindahkan gunung. Nah, sekarang gunung itu apa ini? Apa yang dimaksud gunung itu? Yohanes 4 ayat 21. Kalian kalau mengerti perkataan Yesus, baru akan ngeh. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung itu dan bukan di Yerusalem, bukan di gunung manapun. Kamu bisa memindahkan gunung dimanapun yang kamu mau. Kemana gunung itu bisa pindah? Kemana gunung bisa pindah? Di dalam hatimu. Bawa Tuhan itu ke dalam hatimu. Orang Israel itu mengakui gunung itu apa sih? Siapakah gunung itu? Coba kita lihat sekarang perjanjian lama. Apa sih yang namanya gunung itu bagi orang Israel? Ya. 2 Samuel 22 ayat 32. Apa sih gunung itu? Ya, belajar di perjanjian lama. 2 Samuel 22 ayat 32. Kita belajar di perjanjian lama. 2 Samuel 22 ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Tuhan itu gunung batu. Ya. 2 Samuel 22 ayat 47. 2 Samuel 22 ayat 47. Ayat 47 tadi. Ayat 47, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Orang Israel menganggap bahwa Allah itu adalah gunung batuku, gunung keselamatanku. Orang Israel selalu menyembah Yerusalem, gunung batuku. Pokoknya Allah itu identik dengan gunung. Mulai mengikuti sedikit ya saudara. Lebih mudah mana memindahkan gunung dengan memindahkan Tuhan dalam hidupku? Tuhan itu gunung saudara bagi orang Israel. Memindahkan gunung itu daripada menyembah ke gunung A, B, C, D. Pindahkan gunung itu dalam hidupmu. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, gunung itu akan pindah dalam hidupmu. Kalau engkau menyembah Tuhan, gak usah cari gunung kemana-mana, pindahkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, masalah itu bisa teratasi enggak? Maksudnya memindahkan gunung imanmu. Tuhan itu identik dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang maha kuasa. Iman sebiji sesawi saja bisa menggerakkan hati Tuhan untuk ada dalam hidupmu. Itu loh maksudnya. Makanya hanya dengan iman sebesar biji sesawi, Tuhan mau hadir dalam hidupmu. Bagi orang-orang yang percaya. Ini loh maksudnya. Lebih mudah memindahkan Tuhan kan daripada memindahkan gunung. Nangkep ya? Tuhan mau pindah gak dalam hidupmu? Tuhan mau gak masuk dalam hidupmu? Mau. Lebih mudah memindahkan Tuhan daripada memindahkan gunung. Itu loh maksudnya. Karena Tuhan mau masuk dalam kehidupan saudara untuk mengatasi masalah bersamamu. Ini maksudnya ayat ini saudara. Miliki iman yang besar sebiji sesawi supaya engkau bisa memindahkan gunung dalam hidupmu. Tuhan itu identik dengan gunung bagi orang Israel. Gunung itu yang kamu pindahkan dalam kehidupanmu. Bukan gunungnya yang kamu, gunung identik gunungnya itu sendiri. Nangkep ya? Nangkep ya? Berarti begitu banyak gunung yang harus kalian pindahkan.
yang harus kalian sembah dalam hidupmu. Ya Tuhan itu sendirilah yang harus kalian pindahkan. Supaya apa? Filipi 4 ayat 5 itu nyambung. Ketika Tuhan ada di hidupku, Tuhan sudah dekat. Siapa yang punya masalah sekarang? Kalian lo gak punya masalah. Kalau Tuhan ada di hidupmu, siapa yang punya masalah? Nangkep ya? Kalau hidupmu ada Tuhan, siapa yang punya masalah? Ayo coba. Kalau Bapak Ibu di sini punya Tuhan, siapa yang punya masalah? Hah? Nggak punya masalah, mau ada Tuhan. Yang bermasalah adalah kalau hidup kalian tidak punya Tuhan. Nangkep ya? Kalau kita nggak punya Tuhan, ya itulah masalahmu. Jangan-jangan kita ini cuma beragama mengikuti tren hari ini. Apa itu ngikuti tren? Kelihatannya kita ke gereja loh hari ini. Amin, amin, tapi kita nggak bertuhan sebetulnya. Kita ini nggak bertuhan, karena apa? Kelihatannya kita ke gereja, mantuk-mantuk amin, amin. Tapi agama kita cuma ngikuti tren hari ini. Trennya Yesusnya ganti Yabes. Trennya masalah kita hari ini, pokoknya banyak mujizat. Enggak. Hari ini kita tetap firm kok, Yesus tetap Yesus. Tidak akan pernah berubah hari ini. Dan ikuti ya, berarti kita sekarang sudah bisa mengalahkan masalah. Karena apa? Ada Yesus yang menjadi gunung batu kita. Betul ya? Yesus sudah menjadi gunung batu kita karena dia ada di dalam hidup kita. Imanmu yang sebesar biji sesawi sanggup memindahkan Yesus dalam hidupmu. Titik. Ya. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, sudah memiliki gunung batu Tuhan. Lebih dari segalanya. Bahkan Mazmur 62 ayat 2 bunyinya apa? Nih, supaya saudara yakin bahwa Yesus itu gunung batu yang ada di dalam hidupmu. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2 atau 3 itu. Ayat 3-nya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi gunung itu bukan masalah, tapi gunung itu ialah Tuhan itu sendiri. Lebih mudah memindahkan Tuhan daripada memindahkan gunung. Lebih mudah memindahkan Tuhan daripada memindahkan masalah. Karena begitu Tuhan masuk dalam hidupmu, masalahnya minggir. Karena engkau mudah mengatasi masalah bersama Tuhan. Ya. Terus, Mazmur 71 ayat 3. Nah, inilah yang dimaksud Yesus Kristus tadi. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Inilah maksudnya Yesus yang ngomong, iman yang memindahkan gunung, ya inilah. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Bagaimana caranya? Hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Tuhan mau pindah dan jadi gunung batuku. Selesai loh. Udah gak ada masalah, ya kan? Gampang gak ikut Kristen? Ternyata cuma begitu saja. Gampang kan? Enak dah? Enak gak? Enak. Gampang, mengikut Tuhan itu ternyata gampang. Asal benar-benar firm sama Tuhan. Yang bermasalah adalah apa? Saudara ternyata gak memiliki iman sebesar biji sesawi tadi. Itu loh problemnya. Problemnya itu loh. Ternyata gak ada yang punya iman sebesar biji sesawi. Apa sih biji sesawi itu? Apa biji sesawi itu? Bukan karena kecilnya loh saudara. Tapi iman yang bertumbuh setiap hari. Biji itu pasti tumbuh. Bukan karena kecilnya, tapi karena pertumbuhannya. Coba baca yang ayat Matius tadi. Matius 13 ayat 32. Problemnya itu
Masalahnya bukan kecilnya. Matius 13 ayat 32. Ini problemnya. Bukan karena kecilnya, tapi tumbuhnya ini loh yang jadi problem. Jangan-jangan bukan sawi yang saudara miliki, tapi debu. Biji itu kalau kecil antara sawi dan debu enggak kelihatan. Yang saudara lihat, perhatikan loh. Jangan-jangan yang saudara miliki kerikil itu. Ya. Yang membedakan apa? Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, lah ini perbedaannya. Coba teliti dalam hidupmu. Yang kalian miliki itu biji beneran apa kerikil? Kalau kerikil enggak tumbuh. Kalau biji akan tumbuh tiap hari. Dan apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau iman yang tumbuh akan bersarang menjadi pohon-pohon. Jadi apa saudara coba iman setiap hari yang tumbuh? Saudara akan kuat dan mengakar, menjadi contoh bagi yang lain. Imanmu kuat gak akan goyang. Saudara yang ini, kalau iman yang menjadi bertumbuh, saudara menjadi contoh, menjadi pohon. Apa sih pohon itu? Wah, luas banget artinya. Saudara tidak terombang-ambing, bahkan menjadi pengajar, menjadi contoh dalam kebenaran. Luas artinya. Yang saya khawatir begini loh, iman sebesar biji sesawi, jangan-jangan saudara keliru. Bukan biji sesawi, tapi kerikil. Ya, coba cekkan. Malah bukan biji sawi, opil jangan-jangan. Coba cekkan. Kalau enggak tumbuh jangan-jangan keliru itu. Cek tiap hari. Jangan-jangan saya enggak punya iman ini yang sebesar biji sawi. Coba cek dulu. Biji sawi, kerikil atau opil ini jangan-jangan. Kalau sampai enggak tumbuh. Kalau saudara bisa terombang-ambing dengan pengajaran yang aneh-aneh, berarti enggak tumbuh kita ini. Ada yang salah dalam pengajaran ini. Ada yang salah dalam imanku. Kenapa imanku enggak tumbuh? Apa pertumbuhan iman itu sekarang? Bagaimana tahunya imanku bertumbuh apa enggak? Sekarang ngeceknya begitu kan? Bagaimana imanku ini tumbuh apa enggak? Ketika saudara dapat masalah dan merasa tidak ada masalah, itu imanmu tumbuh loh. Kok bisa begitu? Orang hari ini saya punya masalah, saudara punya masalah, benar nggak? Tapi ketika saudara punya masalah, nggak anggap punya masalah, itulah iman yang tumbuh. Kenapa? Semua orang punya masalah, tapi masalahnya kan sama ini. Tapi harus diatasi, bukan ditengking-tengking, bukan didoakan yang aneh-aneh, enggak. Ya, harus diatasi dan hidup terus bersama Tuhan. Terus tidak lagi dengan ajaran-ajaran yang baru yang aneh-aneh. Berapa banyak hari ini kita ini ada ajaran baru, heran, ngikut ajaran baru. Apa ajaran yang paling keren hari ini dalam Kristen? Ini menunjukkan imanmu tumbuh apa enggak dari sini kok. Apa ajaran yang hari ini baru dalam Kristen? Yang muncul sekarang. Ayo coba. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang di GKN Malang, apa ajaran baru yang kita terima hari ini? Enggak apa-apa mungkin kita forum Kristen kok, bukan forum yang lain-lain kok. Apa ajaran baru yang hari ini muncul? Sudah lama tapi muncul kembali. Ajaran tentang apa? Coba. Ajaran tentang mimpi-mimpian, betul kan? Ya kan? Kita dibawa ajaran mimpi-mimpian. Begitu banyak ajaran yang aneh-aneh hari ini. Ya apa enggak hari ini? Masih sering enggak kita dengar hari ini di sini juga? Mengajarkan tentang nubuatan, mengajarkan tentang mimpi. Aneh-aneh sekarang ajarannya. Padahal Tuhan Yesus itu sama loh. Tuhan Yesus itu merancangkan buat saudara, tidak pernah yang aneh-aneh. Mau tahu rancangannya? Rancangan dari dulu sampai sekarang ya. Yeremia 29 ayat 11. Udah amini aja rancangan ini ya, jangan yang aneh-aneh.
Yeremia 29 ayat 11. Dua belasnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, bukan mengenai orang lain loh. Mengenai kamu. Ini sejak zamannya Yeremia, Saudara. Zaman kita belum lahir, zaman Yesus belum lahir pun Yesus sudah di atas bersama Bapa, sudah merancangkan yang terbaik. Apa rancangan yang terbaik? Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Enak enggak rancangannya? Dan bukan rancangan kecelakaan, ya kan? Untuk memberikan kepadamu apa rancangannya? Hari depan penuh harapan, ya kan? Ditambahi lagi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Sudah, enggak ada aneh-aneh lagi. Tapi kita sekarang, ayat sebelumnya nih, ayat sebelumnya. Kenapa sampai Tuhan ngomong seperti ini? Saudara baca ayat sebelumnya, Yeremia 29 ayat 8. Kenapa sampai muncul ayat ini? Ayat sebelumnya bunyinya serem, Saudara. Ayat 8-nya Pak Juli, tolong dibaca Pak Juli. Sembilannya. Ya, jangan dengar ajaran yang aneh-aneh sudah. Yang menyanyikan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Pegang firman Tuhan yang apa katanya Tuhan. Pengajaran yang aneh-aneh jangan diterima. Tren tentang nubuatan udah jangan diikuti. Ya. Kembalikan kepada firman. Tren yang kedua lagi apa yang diajarkan lagi? Yesus berubah nama jadi Yabes. Banyak enggak? Saudara diajak pelan-pelan sekarang. Yuk kita belajar kekuatan doa sekarang. Saya ajarin sekarang. Digeser tentang nubuatan-nubuatan. Saudara diajak lagi tren tentang apa? Nama Yesus berubah jadi Yabes. Berapa banyak yang mengajarkan seperti itu? Saudara terpikat oleh itu semua, ya kan? Doa Yabes dengan doa Bapa kami enak mana sih? Hah? Bener enggak? Kalau saya enak Yabes sih. Kalau saya loh, dulu saya dengar enak Yabes. Ayo coba kita bandingkan. Doa Yabes sama Bapa kami. Supaya kita mengerti apa makna Yabes, apa makna Bapa kami. Yuk. Supaya kita itu tahu, setan itu nipu. Yesus itu fakta. Ya. Setan itu menipu firman pelan-pelan. Ya, penyesat itu menipu dari firman. Saudara dibawa ke arah tipuan, ya. 1 Tawarin 4:10. Didengar telinga, enak enggak Yabes ini? Ditambahi lagu lagi. 1 Tawarin 4:10. Stop dulu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Enak enggak? Kalau bilang enggak enak, saudara berbohong. Enak enggak? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Enak enggak? Enak dong? Enak ya? Enak loh. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Enak enggak? Enak lagi. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Enak enggak? Enak. Yang enak-enak pokoknya wis. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Enak enggak? Dan lebih enak lagi, Allah mengabulkan permintaannya. Enak dong? Wah enak. Tapi Yesusnya jadi Yabes. Siapa yang kenal Yabes? Seakan-akan ini ada di Alkitab sehingga sah-sah saja. Betul kan ya? Sehingga ada di Alkitab sah saja. Boleh. Boleh. Doa ini boleh saja.
Anda mau berdoa ini silakan. Boleh-boleh saja. Tapi bukan tema utama. Ini bukan doa utama, gitu loh. Coba dibandingkan dengan doanya Yesus. Matius 6 ayat 9. Stop dulu. Yang satu disuruh berseru, yang satu disuruh karena itu berdoalah demikian. Ada perbedaan dulu enggak? Ada perbedaan sedikit enggak? Yang satu berseru, yang satu berdoa. Yang satu ngotot, yang satu berdoa. Orang ngotot sama orang berdoa beda enggak? Beda. Enak ngotot atau enak berdoa? Dari kalimatnya sudah berbeda, ya. Terus Pak Juli, tolong Pak Juli. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ada suatu pujian pada yang di atas ya. Kemudian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau dibandingkan dengan doa Yabes, nggak ada apa-apanya Bapak kami ini, betul ya? Kalah enak loh, dengan telinga pun nggak enak. Karena apa? Ayo saya yang berdoa ini coba ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya. Ini nggak enak. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kami. Tambah nggak enak lagi. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tambah nggak enak lagi. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saya bedah satu persatu supaya saudara mengerti ya. Yang nomor 1, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Mengajarkan keyakinan penuh bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat dekat sampai kita menyebut Bapa. Dan Dia memiliki sorga, Dia yang kudus. Saudara sudah diajar loh. Kita memiliki Bapa dan Dia yang memiliki sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, mengajarkan bahwa kita pun harus kudus. Ya, doa ini mengajarkan demikian hebatnya. Kemudian yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Meminta sorga untuk turun dan menempatkan peraturan sorga untuk hidup kita. Coba. Meminta sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Menempatkan peraturan sorga untuk hidup kita loh. Mana ada doa yang sedemikian hebatnya loh. Meminta sorga untuk turun. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Supaya peraturan-peraturan sorga berlaku atas kita. Yang ketiga ini. Percaya bahwa Tuhan menyiapkan ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah sekarang perbandingannya, Yabes manusia enggak? Sama dengan kita enggak? Yesus sama kita perbandingannya bisa enggak dibandingkan? Allah itu Tuhan, maha besar dan maha kuasa, betul ya? Bumi itu tumpuan kakinya, betul ya? Bumi ciptaannya. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, manusia itu ibaratnya debu kan. Kalau secukupnya bagi Tuhan, kita bisa nerima enggak? 5 roti 2 ikan bisa untuk 5.000 orang. Secukupnya kalau buat Tuhan itu enggak ternilai. Yabes enggak ada apa-apanya kalau Tuhan mau berikan. Yabes minta sama Tuhan, ya kan? Loh kalau Yesus yang memberikan sendiri buat kita, secukupnya buat Tuhan, tidak akan bisa habis-habisnya. Kalau Tuhan mau berikan itu enggak akan habis-habisnya. Percayalah bahwa Tuhan menyiapkan makanan bagi kita menurut apa yang baik dan pasti sesuai dengan rencananya. Ya. Dan yang lebih hebat lagi nih saudara. Yang ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini loh. Ini mendidikin loh. Kita ini kalau bisa mengampuni orang,
itu adalah level rohani yang lebih hebat kan, betul ya? Kalau orang Kristen sudah bisa mengampuni, level rohaninya hebat nggak? Hebat kan? Sudah menjadi level orang Farisi di atas Farisi. Ya, kalau kita bisa mengampuni orang, level rohaninya, wah sudah top. Tapi apa yang Yesus mau? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara yang sudah bisa mengampuni, ngomongnya doanya apa? Jangan membawa kami dalam pencobaan, artinya apa? Jangan sombong. Sekalipun level rohanimu sudah sangat hebat, engkau gak boleh sombong. Jangan sombong. Maksudnya begini loh, sekalipun kau bisa mengampuni orang, engkau gak boleh sombong. Jangan membawa kami dalam pencobaan Tuhan, aku tetap manusia biasa. Dan jauhkan kami daripada yang jahat. Engkau gak boleh sombong secara rohani. Engkau tetap manusia biasa yang tetap bisa jatuh dalam dosa. Kalau orang dunia, kalau sudah bisa mengampuni orang, levelnya gimana coba? Wah, dewa sudah. Aku bisa mengampuni orang, kamu kalah sama aku. Level keagamaanku sudah top level. Ini level rohani, yang orang bisa mengampuni orang, levelnya itu sudah, dewa ini sudah. Tapi Yesus apa ajarkan? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap kita itu merendah hati, saudara. Sekalipun kita bisa mengampuni orang, kita hanya manusia biasa yang bisa jatuh dalam pencobaan. Makanya Yesus saja, Tuhan jangan bawa kami dalam cobaan Tuhan. Supaya kami tetap rendah hati. Supaya kami tetap menjadi manusia biasa yang tetap butuh pertolongan Tuhan. Jangan bawa kami dan lepaskan kami daripada yang jahat. Supaya kami tetap selalu hidup dalam kesederhanaan. Kami tetap tidak anti Tuhan daripada godaan-godaan setan. Ini loh saudara, doa Bapa kami itu selalu seperti ini ya. Dan penguasaan diri agar terluput dari keinginan-keinginan jasmani. Itu loh maksudnya. Kita diajar selalu hidup sederhana dari godaan-godaan jasmani. Dan yang terakhir, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengakuan siapa Allah dan apa saja yang dimiliki Allah. Ini loh doa yang luar biasa yang harus kita doakan tiap pagi. Lengkap, cukup, gak usah doa yang aneh-aneh. Sudah gak perlu lagi. Orang Kristen cukup ini saja. Gak perlu cari yang lain-lain, sudah ini saja. Iman yang memindahkan gunung. Yang tidak terombang-ambingan supaya saudara menjadi pohon. Kalau menjadi pohon, burung-burung akan mencari saudara. Bernaung di dalam saudara. Saudara menjadi contoh yang baik. Ya, ingat ya. Iman sebesar biji sesawi. Yakin bahwa iman itu tumbuh. Jangan sampai iman itu debu atau upil ya, jangan salah pilih ya. Ingat loh, cek beneran. Ya, Ibu jangan ketawa loh Bu ya. Betul-betul ini kita nggak boleh ketawa beneran loh ya. Aco sampai salah milih loh. Ojo ternyata aku iki salah iki. Imanku iki tak pikir punya iman sebesar biji sesawi, ternyata upil, ternyata makanya nggak tumbuh. Ya. Ngerti ya? Harus tumbuh. Makin hari makin cinta Yesus. Tumbuh itu begini loh. Ada masalah, nggak ada masalah. Ada masalah, nggak ada masalah. Filipi 4 ayat penutupnya ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini loh. Ayat 5-nya ini benar-benar penutup. Beneran ini. Kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, Tuhan sudah dekat ini bahasa Inggrisnya God at your hand. Iman yang sudah pindah tadi sama dengan Tuhan sudah berada di tanganmu. Kalau Tuhan sudah berada di tanganmu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu bahasa Inggrisnya moderation. Hendaklah engkau menyederhanakan masalah. Artinya enggak ada masalah. Bersama Tuhan tidak ada masalah. Kenapa kita bisa bersuka cita? Karena memang enggak ada masalah. Kita ini enggak ada masalah. Datang ke gereja, ke sini, diberitahu Tuhan sudah ada di dalam dirimu. Makanya kamu enggak punya masalah.
Kalau masih ada masalah berarti kamu nggak punya Tuhan. Hidupmu pasti bermasalah. Sehingga butuh mujizat. Dijanjeni mujizat, tiap hari ada mujizat, cari mujizat, ketemunya Pak mujizat, dapatnya Pak janji. Lama-lama kursi dilempar, karena apa? Menunggu janji nggak dapat-dapat. Kalau orang menunggu janji nggak dapat-dapat, ketemu orang gampang marah. Kenapa? Karena menunggu terus. Gampang marah, karena apa? Nggak dapat-dapat janjinya. Coba lihat, kita tadi di mobil, orang yang doa nggak dapat janji, karena berdoa terus. Gampang marah, karena apa? Dijanjini terus. Coba lihat, orang yang nagih, ya nagih, nggak dapat-dapat, senggolan titik aja, pasti marah. Coba lihat, istri ada bapak-bapak, dijanjini terus, pasti ngamuan. Kenapa? Karena salah membaca firman. Itu tadi, imannya nggak tumbuh. Coba lihatin, ojo-ojo kerikil, ngerti ya? Ngerti ya? Sekarang miliki iman yang benar. Walaupun sebesar biji sawi, tapi harus tumbuh. Mulai hari ini imanmu harus tumbuh. Ya, pengenalan akan Kristus harus tumbuh. Tuhan memiliki rancangan yang abadi, damai sejahtera. Ya, wis nggak ada yang aneh-aneh. Miliki iman seperti itu. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang baik, begitu baik-baik kami. Engkau tidak memiliki rancangan yang aneh-aneh Tuhan. Rancanganmu hanya satu, damai sejahtera dan memiliki harapan yang pasti. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang apapun Tuhan yang dunia ajarkan. Engkau hanya memiliki damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memiliki iman sebesar biji sawi Tuhan, yang memindahkan Engkau menjadi gunung batu kami Tuhan, yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau ajar kami Tuhan hari ini. Walaupun iman kami hari ini masih sebesar biji sawi, tapi kami akan menyirami Tuhan setiap hari, menjadi gunung batu dan menjadi pohon yang besar Tuhan, supaya kami menjadi contoh dan menjadi rema dalam keluarga kami, dan menjadi rema dan menjadi contoh di masyarakat. Terima kasih Bapak atas segala sesuatu yang Kau beri kepada kami. Kami percaya Yesus Kristus yang kami sembah akan hidup dan akan menjadi besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita siapkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita dan iman kita semakin hari bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau suci kuduskan tangan kami Tuhan, untuk kami boleh memberi dengan kerendahan hati kami Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya, dan Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola dalam persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih atas pelayanannya Bapak. Ya, dalam pelayanannya Tuhan semakin hari memberkati dan banyak jiwa dimenangkan. Kita belum kenalan tadi, Bapak namanya siapa? Bapak Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kalau kita orang Malang ke Surabaya ketemu sama Bapak Stephen bisa, halo Bapak Stephen. Terima kasih atas pelayanannya. Jangan kapok untuk kembali lagi melayani di tempat ini. Amin, haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Di hari Selasa ada ibadah menara doa dimulai jam 6 sore. Kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita, untuk bangsa negara kita, untuk gereja-gereja kita. Dan hari Kamis ada ibadah online dimulai jam 6. Kita lihat di channel YouTube GKN Immanuel. Mari kita sama-sama diberkati melalui kesaksian di channel YouTube GKN. Dan kembali hari Minggu kita hadir untuk kita beribadah bersama-sama di hari Minggu jam 6 pagi dan ibadah sekolah Minggu jam 7 pagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bagi berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Setelah doa Bapak kami, mohon dengan kasih Ibu Tamara akan mendoakan untuk doa berkat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau sudah limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan firman untuk kami, supaya iman kami senantiasa boleh bangkit. Oh Tuhan, apapun yang sedang terjadi atas hidup kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa salah kami, Engkau kuduskan kami. Berkati Pak Stephen yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apapun yang beliau kerjakan dengan tangannya boleh berhasil karena Tuhan. Berkati rombongan yang dari Surabaya. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menghantar ke tempat ini dengan keadaan selamat. Kembali pun dengan keadaan selamat. Dan berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan atas Tuhan rombongan yang dari Surabaya.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit Tuhan. Engkau akan melawat mereka dan Kau sembuhkan mereka. Kami percaya minggu-minggu yang akan datang boleh kembali datang ke hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan tetap menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, yang mengantar menjemput, Tuhan sertai kami. Tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk dan bangsa negara kami yang kami cintai. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Tolonglah mereka, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai juru selamatnya. Biarlah bangsa ini boleh sejahtera. Karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat-umat Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, TNI, Polri, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, baik DPR, MPR. Berikan roh rasa takut akan Tuhan, boleh memimpin bangsa ini dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Kami sudah diberkati dengan ibadah hari ini. Kami terlalu percaya Bapa, biar firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan dengan sempurna. Karena kebenaran yang dilepas benih firman ini akan bertumbuh seperti pohon. Kami terlalu percaya Bapa. Terima kasih. Hari ini hati kami bersyukur dan penuh sukacita. Pulanglah, bawalah damai sejahtera sukacita Allah. Masa depan penuh pengharapan, ada kepastian, ada jaminan, ada kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.